Untuk informasi lebih lanjut tentang hal ini, kami ditemani oleh Duta Besar Mark Severs, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Oman. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dalam siaran ini. Seberapa penting langkah yang diambil oleh Uni Emirat Arab ini? Dan mengapa hal itu terjadi sekarang? Ya, selamat malam dan senang sekali bisa bersama I24 lagi. Saya melihat langkah ini dilakukan sejalan dengan Amerika Serikat. Kampanye tekanan ekonomi yang tidak hanya mempercepat blokade pelabuhan Iran dan memutus penjualan minyak mereka ke Timur Jauh, tetapi juga langkah-langkah keuangan upaya untuk menutup perdagangan valuta keras yang mereka andalkan. Dan sebagian besar dari itu dilakukan, setidaknya menurut beberapa laporan, melalui Dubai. Jadi ini sangat-sangat signifikan. Dan ini seharusnya memperkuat upaya Amerika Serikat untuk memberikan tekanan ekonomi yang lebih besar pada rezim Iran. Sejauh menyangkut niat mereka untuk membalas secara militer atau memperluas cakupan, mari kita lihat apa yang terjadi. Mereka sering menggertak. Mereka melontarkan ancaman yang tidak bisa mereka wujudkan. Tapi saya rasa akan ada respon yang sangat menghancurkan dari pihak Amerika Serikat jika mereka benar-benar melakukan beberapa hal itu. Jadi kita lihat saja nanti. Ya, dengan Iran sepertinya memang itu frasenya kita lihat saja. Tapi seberapa besar hal ini bisa langsung mempengaruhi ekonomi Iran? Ini digambarkan sebagai pukulan yang berat. Benar, tidak. Saya rasa ini memang merupakan pukulan yang berat, terutama jika digabungkan dengan semua langkah yang sedang diterapkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dan blokade laut oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi ini adalah bagian lainnya. Ditambah lagi, perdagangan langsung, perdagangan bilateral sebelum perang antara Iran dan Uni Emirat Arab bernilai puluhan miliar dolar. Saya rasa Uni Emirat Arab adalah mitra dagang nomor 2 mereka setelah Tiongkok. Dan semuanya sekarang terputus. Jadi saya percaya ini akan memberikan dampak yang cukup besar. Menurut Anda, seberapa mengejutkan langkah ini? Dan apakah ini bisa langsung mengubah perhitungan Iran? Saya rasa dampaknya akan terasa dalam jangka waktu tertentu. Kita belum tahu berapa lama itu akan berlangsung. Menurut saya, mungkin sebelumnya Amerika Serikat. Saya dulu agak terlalu optimis tentang seberapa besar dampak pemblokiran pelabuhan mereka dalam hal, Anda tahu, melunakkan posisi mereka dalam negosiasi. Itu tidak terjadi. Tapi seiring waktu berjalan, mereka semakin kekurangan sumber daya. Mereka tidak bisa membayar tagihan mereka. Mereka tidak bisa mendanai kelompok proksi mereka. Mereka tidak bisa membayar pegawai negeri mereka. Mereka tidak bisa menyediakan bensin untuk masyarakat dan mungkin juga listrik. Jadi mereka benar-benar dalam masalah yang sangat serius. Di sisi lain, tentu saja, penutupan selat itu juga berdampak pada pasar energi internasional dan rantai pasokan. Seperti yang Anda tahu, harga minyak dan sebagainya. Jadi, tapi saya pikir Iran berada di posisi yang lebih lemah saat ini dalam hal pertimbangan ekonomi. Jika mereka ingin meningkatkan dan kembali ke operasi militer, maka itu akan menjadi situasi yang berbeda. Tapi saya bisa melihat banyak alasan bagi mereka untuk tidak melakukan itu. Apakah menurut Anda kita bisa melihat semacam efek bola salju di sini dengan negara-negara Teluk lainnya merespons dengan cara yang sama atau serupa? Dan apakah itu akan membawa perubahan pada hasil atau perhitungan di sini? Ya, yang lain, Anda tahu, Saudi adalah pemain besar dan Arab Saudi jauh lebih berhati-hati selama perang dalam hubungannya dengan Iran. Saya rasa Uni Emirat Arab cukup tegas dalam melawan tekanan Iran. Arab Saudi juga menghadapi, Anda tahu, kapal-kapal mereka yang melewati Laut Merah di sisi lain semenanjung Arab, Bab el-Mandab diserang oleh Houthi. Tapi menurut saya, Houthi sepertinya juga tidak mampu atau tidak mau mempertahankan itu. Hanya ada beberapa serangan terhadap kapal-kapal Saudi dan beberapa serangan terhadap sekutu Saudi di dalam Yaman.
Tapi itu sebenarnya belum benar-benar meningkat. Kita lihat saja nanti. Jadi masing-masing negara Teluk punya pertimbangan masing-masing. Pihak Qatar tentu saja adalah bagian dari proses negosiasi ketika ada negosiasi dan mereka menghargai hubungan atau koneksi mereka dengan Iran. Tapi upaya mereka tidak menghasilkan kesepakatan nyata yang serius. Nota kesepahaman itu benar-benar runtuh karena Selat Hormuz. Jadi diplomasi sejauh ini belum berhasil. Saya tidak akan meminta Anda untuk meramal masa depan di sini. Tapi apakah menurut Anda langkah ini menunjukkan bahwa konflik ini makin meluas dan arahnya memang ke sana? Konflik ini sebenarnya sudah cukup meluas sejak beberapa waktu lalu. Iran telah menyerang target di Yordania. Bahkan sebelumnya, Iran setidaknya pernah mencoba menyerang Siprus menurut saya, dan Turki setidaknya 1 kali. Diego Garcia 1 kali. Jadi ini adalah konflik yang luas, tapi inti dari konflik ini menurut saya tetap antara Amerika Serikat, negara-negara Teluk, dan Israel melawan Iran. Dan saya rasa konflik ini tidak akan meluas di luar lingkup itu. Tapi konflik ini bisa saja meningkat, itu memang benar. Saya rasa itu adalah keputusan yang harus diambil oleh Iran. Baiklah, Duta Besar Mark Severs, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dengan senang hati, terima kasih.